Bapa kami, tibalah saatnya untuk kami konsentrasi. Kami memfokuskan pikiran kami. Kami memfokuskan hati kami. Sehingga kami bisa menangkap firman Tuhan semaksimal mungkin. Dan Tuhan beri hikmat kepada kami sehingga kami bisa menangkapnya, mengertinya, dan merenungkannya di dalam hati kami. Sehingga hidup kami dituntun oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi para jemaat, baik yang berbicara maupun mendengar, semua diberkati oleh firman Tuhan. Oleh karena itu beracaralah Tuhan, kami siap diajar, bahkan kami siap untuk ditegur. Karena kami tahu firman Tuhan adalah baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Kita akan kembali menyambung dari khotbah 2 minggu yang lalu. Dan saya harap saudara masih ingat. Oleh karena itu sebelum saya melanjutkan khotbah 2 minggu yang lalu, saya akan flashback. Saya akan kilas balik untuk mengingatkan kembali tentang kerahasiaan kerajaan Allah. Part 2. Ya, kemarin part 1, sekarang part 2. Bagian 1, sekarang bagian 2. Saya ingatkan kembali, saudara. Ada 2 orang yang duduk berdampingan. Mendengar khotbah yang sama. Pengkhotbahnya sama. Gerejanya sama. Tapi mengapa saudara? Kehidupan mereka berbeda. Yang satu hidupnya berubah dan menghasilkan buah. Tetapi yang lainnya hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan dan tidak menghasilkan buah. Bukankah mereka mendengar firman yang sama? Dari pengkhotbah yang sama, malah duduk saling berdampingan. Kenapa hasilnya begitu berbeda? Mengapa rohaninya begitu berbeda? Lewat perumpamaan Yesus, kita akan mengerti mengapa hasilnya berbeda. Problemnya di mana? Kok hasilnya bisa berbeda? Perumpamaan penabur ini sangat penting karena dicatat atau dikutip di 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan Tuhan sendiri yang memberikan tafsirannya, yang memberikan penjelasannya, sehingga perumpamaan ini tidak bisa dan tidak boleh ditafsirkan yang lain, dijelaskan yang lain. Karena Tuhan sendiri yang memberikan perumpamaan, Tuhan sendiri yang menjelaskan. Jadi jangan sampai ditafsirkan yang lain. Tuhan mau kita menangkap 100%. Kita mengerti 100%. Tuhan sendiri yang memberi penjelasan. Perumpamaan ini sebenarnya peringatan keras. Kalau saya baca peringatan keras dari Yesus terhadap kita semua. Yang mendengar Injil atau mendengar firman Tuhan. Keras. Saudara mendengar Injil tapi tidak ada manfaatnya bagi saudara. Saudara pernah lihat? Bertahun-tahun mereka mendengar Injil. Tapi nggak ada manfaatnya tuh. Saudara mendengar Injil dan bersukacita. Tetapi kalau kita lihat tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Saudara mendengar Injil tetapi tetap saja mencintai atau menyembah ilah-ilah lain. Tetap aja hati saudara cabang. Ke Tuhan iya, ke dunia iya. Saudara mendengar Injil dan saudara berubah dan berbuah. Itu kira-kira semua perumpamaan itu intisarinya. Kesimpulannya, perubahan hidup saudara bukan hanya karena mendengar Injil. Hanya mendengar saja, ngerti nggak ngerti masa bodoh. Orang yang demikian yang puluhan tahun tidak akan pernah berubah. Kalau begitu, bagaimana mungkin hidup saudara bisa berbuah? Bisa berubah saudara. Karena saudara hanya mendengar Injil, sebari nggak ngerti.
dengarkan Injil, saudara, dengan tujuan untuk mengerti. Kemudian simpan dalam hatimu. Dan kemudian direnungkan kembali. Sehingga firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidupmu. Benih itu firman Tuhan. Penabur itu Yesus atau pengkhotbah atau pengabar Injil. Tanah itu hati kita. Jangan ditafsirkan yang lain. Yesus berkata ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis hati manusia. Jadi hati manusia itu mempunyai 4 jenis. Yaitu tanah yang keras, hati yang keras, hati yang membatu, tanah yang berbatu-batu, ada tanahnya tapi tipis. Tanah yang bersemak duri dan tanah yang baik. Benihnya sama, penaburnya sama, tapi tanahnya yang berbeda. Sehingga hasilnya berbeda. Benihnya nomor 1, saudara. Karena firman Tuhan. Tapi tanahnya itu yang berbeda. Jadi pada waktu Yesus mengajar, ia sadar akan banyak orang yang menolak pengajarannya. Karena Yesus berkata ada 4 jenis hati. Tetapi Yesus tetap mengajar, saudara. Mengapa, saudara? Udah banyak yang akan tidak mendengarkan, tapi tetap mengajar. Bukankah kita demikian? Kita tidak tahu siapa yang akan mendengar. Tugas kita hanya menabur terus. Karena kita tidak tahu hati seseorang. Tapi Yesus sebenarnya tahu hati seseorang. Dia tetap mengajar. Mengapa, saudara? Mengapa Tuhan tetap mengajar? Meskipun dikatakan 3 hati tidak menerima. Hanya 1 hati yang menerima. Mengapa, saudara? Karena, saudara, tujuan menyebar benih firman Tuhan. Karena tujuan menyebar Injil bukan agar orang banyak menerimanya. Itu yang kita sering salah, saudara. Kita pikir kalau kita mengabarkan Injil supaya semua orang bertobat. Tidak, saudara. Kembali saudara ingat, Yesus berkata, hanya istilahnya sih 25%. Dari 4 yang mendengar, hanya 1 yang menerima. Saudara. Jadi, saudara, bukan itu tujuannya, saudara. Bukan itu tujuannya. Kita ngebayangkan pada waktu kita mengabarkan Injil, semua orang bertobat, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi Yesus berkata, hati manusia itu ada 4. Ada 4 jenis. Bahkan Yesus berkata, 3 dari 4 jenis hati manusia akan menolaknya. Hanya 1 jenis hati yang menerimanya. Yesus berkata demikian. Setelah Yesus mengajar lewat perumpamaan penabur, ternyata tidak ada seorang pun yang mengerti arti dari perumpamaan tersebut. Ternyata nggak ada yang ngerti, saudara. Itulah sebabnya murid-muridnya berkata, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa sih? Bukankah perumpamaan itu membuat segala sesuatu jadi jelas pengajarannya? Tapi mengapa justru perumpamaan membuat kita nggak jelas semuanya? Kita semua nggak mudeng, kata murid Yesus. Kita semua nggak ngerti. Perumpamaan Yesus itu gampang diikuti. Kalau lihat kalimatnya gampang, saudara. Tapi maknanya itu, artinya itu sukar untuk dimengerti. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengerti. Kita masuk sekarang ke poinnya, saudara. Ada 3 poin yang kita renungkan dalam khotbah ini. Ya, seperti firman Tuhan berkata, pertama perumpamaan. Ya, yang pertama perumpamaan. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengerti maksud dari perumpamaan itu. Tujuan Yesus memberikan perumpamaan ini bukan untuk memperjelas apa yang Yesus ajarkan. Itu membuat saya ngahuleng, saudara. Bukankah kalau saya buat perumpamaan itu untuk memperjelas, tapi Tuhan memberikan perumpamaan justru sebaliknya untuk mencegah orang lain yang tidak percaya mengerti. Dia pakai perumpamaan supaya yang tidak percaya jangan ngerti. Saya waktu baca di situ seperti Yesus tidak ada kasih, saudara. Untuk mencegah orang lain
yang tidak percaya mengerti. Artinya supaya orang lain tidak mengerti. Jadi rahasia kerajaan Allah itu bukan untuk semua orang, saudara. Tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu. Yaitu kita, orang-orang yang percaya. Kedua, rahasianya. Gimana kita supaya ngerti apa yang Yesus katakan? Ada rahasia, saudara. Rahasia yang diberikan Yesus agar kita mengerti perumpamaan ini. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karena perumpamaanku khusus untuk domba-dombaku. Jadi rahasia kerajaan Allah itu sekali lagi bukan untuk semua orang. Tapi untuk orang-orang tertentu. Yaitu kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya ulang lagi, Philip Ryken yang mengatakan perumpamaan Yesus memiliki tujuan ganda. Tujuannya ada dua. Tujuannya ada double. Bukan hanya untuk bagian kiri atau bagian kanan. Enggak, ada double. Tujuannya ada dua. Perumpamaan ini mengajarkan kebenaran rohani. Mata kita jadi tercelik setelah mendengar perumpamaan ini. Ya. Perumpamaan mengajarkan kebenaran rohani kepada orang-orang percaya. Tapi pada saat yang sama, perumpamaan ini juga mengeraskan hati orang-orang yang tidak percaya. Dalam ketidakpercayaan mereka. Ya. Jadi saudara, untuk orang percaya, hatinya dilembutkan. Tapi untuk orang-orang tidak percaya justru hatinya dikeraskan. Yang satu dilembutkan, yang satu dikeraskan. Jadi perumpamaan ini tujuannya itu. Saudara. Yang satu dilembutkan, makin kenal tentang firman Tuhan. Tapi yang lain makin buta, makin tidak mengerti. Itulah tujuan perumpamaan Yesus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang Injil memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi mereka apa-apaan tentang salib itu suatu kebodohan. Ya, yang akan bagi mereka yang tidak percaya, kebodohan. Gak ngerti dia, saudara, gak ngerti. Tapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita orang percaya, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Kita tambah kuat, saudara. Jadi perumpamaan ada dua. Ya. Jadi ingat saudara, Tuhan menyelamatkan, dia berkata, domba-dombaku. Orang percaya, yang tidak percaya tidak, saudara. Demikian juga dengan Injil. Injil itu adalah kabar kesukaan bagi orang yang percaya. Tapi kabar yang mengerikan bagi orang yang tidak percaya. Terutama bagi orang yang merasa dirinya layak untuk diselamatkan. Saya banyak kasih derma, saya banyak kasih nolong orang miskin, saya banyak itu. Kabar yang mengerikan bagi dia. Ternyata bukan itu yang menyelamatkan. Nah sekarang saudara, supaya saudara jelas tentang perumpamaan, supaya saudara jelas tentang Injil. Injil itu memberi kekuatan bagi orang percaya. Tapi justru membutakan orang yang tidak percaya. Terbalik. Supaya jelas saudara, saya percaya saudara pasti jelas setelah mendengar penjelasannya. Injil itu bisa diumpamakan seperti apa? Saudara? Seperti apa Injil itu? Injil itu seperti durian, saudara. Saudara tahu durian? Masa gak tahu montong sama ya, durian ya. Berikan durian itu kepada orang Thailand, orang Indonesia, atau orang Malaysia, atau orang Asia. Saudara. Berikan durian itu kepada orang Asia. Ya, orang Asia. Terutama durian montong. Saudara durian montong? Thailand. Ya. Yang satu lagi
Duren Musangking. Nah, duren Malaysia itu lebih mahal lagi, saudara. Berikan duren itu yang harganya per kilo saya lihat toko Jogja sekitar 100 kilogram. Ya, 1 kilo itu 100 ribuan kira-kira. Saudara tahu yang gede itu berapa beratnya? 5 kilo, saudara. Masa satu duren harganya 500 juta, saudara? Ya. Lihatin, berikan kepada mereka. Mata mereka melotot, mata mereka bersinar waktu kita berikan duren tersebut kepada mereka. Benar-benar, saudara, seperti buah surgawi. Betul gak bagi kita? Ya, kayak buah surgawi. Tetapi, saudara, berikan duren itu kepada orang Amerika. Berikan duren itu kepada orang Eropa. Mata mereka melotot. Karena apa, saudara? Pengen muntah, saudara. Duren itu membuat mereka pengen muntah. Duren yang sama yang membuat mereka mencium wangi surgawi. Duren itu juga yang membuat mereka seperti mencium kaos kaki yang 4 bulan tidak pernah dicuci, dicampur bau bangkai tikus. Yang satu lagi, saudara. Betul enggak? Duren itu seperti itu. Demikian juga Injil, saudara. Seperti duren, saudara. Yang satu menerima dengan sukacita, yang lain, saudara, malah enggak mau. Jadi Injil itu seperti duren. Saya pernah dengar seorang pendeta yang berkata demikian. Jadi perumpamaan Yesus memisahkan, bukan mempersatukan. Antara murid-murid Yesus dengan kerumunan orang banyak. Bukan mempersatukan gandum dan lalang. Tidak, saudara. Bukan mempersatukan kambing dan domba. Justru memisahkan. Alkitab berkata, kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Jadi jangan saudara pikir semua akan bersatu. Domba tidak akan bisa bersatu dengan kambing. Gandum tidak akan pernah bisa bersatu dengan lalang, saudara. Murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Mereka ingin mengerti, murid-muridnya. Mereka bertanya karena ingin mengerti. Tapi dari kerumunan orang banyak, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus. Betul nggak? Baca Alkitabnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus. Dan bertanya, apa arti dari perumpamaan itu? Dia memang masa bodoh, saudara. Masa bodoh. Selain tidak ada keuntungan, dia nggak mau bertanya. Dari situ kita bisa lihat. Mereka, orang-orang kerumunan itu hanya peduli untuk hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri. Hanya peduli untuk hal-hal yang ingin mereka ketahui. Yang tidak ada hubungan dengan kepentingan mereka. Yang tidak ada hubungan dengan keuntungan mereka. Mereka tidak peduli. Itulah sebabnya. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan orang banyak datang kepada Yesus dan bertanya, Rabi, apa arti perumpamaan yang kau katakan tadi? Masa bodoh, saudara. Karena waktu dia gak ada keuntungan buat aku. Gak ada keuntungan aku. Saya lihat di ayat Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa itu telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Tapi di Markus dikatakannya nggak demikian. Di dalam Markus dikatakan, lalu berbalik sehingga aku mengampuni mereka. Artinya Yesus tidak mau mengampuni mereka. Yesus tidak mau menyembuhkan mereka. Karena mereka hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Mereka hanya ingin melihat apa yang ingin mereka lihat. Kira-kira orang itu seperti apa, saudara? Ya. Lihat ada gambarnya kan? Kayak gini, saudara. Ya, saudara. Pada waktu saya lihat apa artinya hati bangsa itu menebal, telinga yang berat mendengar dan mata melekat. Gambarnya ini penjelasannya. Lihatin huntunya, saudara. Ya, hantunya ya. Pokoknya kalau tidak menguntungkan dia tutup telinga dia. Benar-benar dia rendahkan kata-kata Yesus. Dia tutup. Dia tutup. Ya, dia tutup. Karena gak ada keuntungan bagi dia. Tidak ada faedahnya untuk dia.
Itulah sebabnya Yesus berkata, aku tidak akan mengampuni engkau. Karena dia begitu memandang rendah, saudara. Kata-kata Yesus, aku tidak akan menyembuhkan, aku tidak akan mengampuni mereka. Mereka hanya lihat aku ngomong, tapi dia tidak tahu apa yang aku bicarakan. Ditutup semuanya sama Tuhan Yesus. Jangan bersikap demikian, saudara. Kalau kita mendengar firman Tuhan, hanya apa itu ada untungnya buat kita? Apa ini ada kepeduliannya buat kita? Setiap kata-kata keluar dari Yesus, itu semua untuk kebaikan kita. Karena Yesus adalah sempurna, semuanya untuk kita. Persis seperti murid-murid Yesus, dia datang. Apa artinya, Rabi? Nah, Tuhan memberikan penjelasan. Dengan Tuhan memberi penjelasan, artinya penting, saudara. Supaya saudara tidak mendengar tafsiran yang lain. Ini yang benar nih. Ini yang benar. Makanya kalau Tuhan Yesus menjelaskan, kita yang percaya tidak berhak untuk menafsirkan yang lain. Karena Yesus kasih tahu, ini penjelasannya. Dan semua harus tunduk dengan penjelasan dari Tuhan Yesus. Karena itu, ya, penjelasannya. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Yesus mulai itu kan. Dengar dari kata-kataku, apa artinya? Jadi saudara jangan menjelaskan dengan wah panjang lebar. Ini artinya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya. Sering orang berkata baca we, dengar tiga, baca we terus, baca we. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mengerti isi dari firman Tuhan? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang jatuh di tanah yang keras. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Murtad itu artinya apa? Meninggalkan Tuhan Yesus, tidak percaya lagi sama firman Tuhan. Yang kedua, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di kata lain sehingga mati. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya coba menjelaskan berdasarkan penjelasan Yesus. Pakai kata-kata sehari. Perumpamaan ke-1, benih jatuh di tanah yang keras. Benih itu tidak bisa masuk ke dalam tanah karena tanahnya keras. Kemudian datanglah si jahat, burung-burung itu, saudara, mengambil seluruh benih-benih itu sampai habis. Dimakan, dipatuk oleh penyu. Itu seperti firman Tuhan sampai di kuping kiri, mentah lagi keluar. Jadi bukan masuk kuping kiri ke kuping kanan, saudara. Tapi tidak ada yang masuk ke dalam telinga. Tidak ada, saudara. Jadi di dalam hati saudara tidak ada firman Tuhan. Karena begitu datang ke kupingnya, saudara, dia gak bisa nembus ke tanah. Langsung diambil oleh si iblis. Jadi mana mungkin masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Bukankah kita senang dengan kata-kata itu? Tidak, saudara. Tidak ada yang masuk. Langsung mentah lagi dari kuping kiri. Diambil oleh si iblis. Jadi bukan masuk kiri keluar kuping kanan, saudara. Tidak, saudara. Tidak ada firman Tuhan di dalam hati. Karena sama sekali tidak masuk. Karena tanahnya keras. Saudara mendengar Injil. Tapi tidak ada manfaatnya bagi saudara. Puluhan tahun jadi orang Kristen.
puluhan tahun mendengar Injil, tapi percuma semuanya. Tidak ada manfaatnya karena hanya mendengar sambil dengarti. Gak ngerti. Jadi mungkin gak firman itu ada dalam hati? Tidak ada. Sekali lagi, firman Tuhan itu bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi benar-benar tidak ada yang masuk ke dalam hati saudara. Hati saudara tidak ada firman Tuhan. Sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena tanah yang keras. Tanah yang membatu. Perumpamaan yang kedua. Benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benihnya tidak bisa berakar karena tanahnya tipis. Karena tanahnya bawahnya batu-batu. Batu-batu. Tumbuhnya cepat, saudara. Tapi ketika matahari terbit, tanaman itu mati. Karena tidak berakar. Oh, tipis. Gak bisa berakar dia. Tipis. Matahari itu langsung kepanasan dan mati. Saudara. Karena tidak berakar. Apa arti matahari terbit? Artinya ketika penganiayaan datang, ketika penindasan datang, saudara murtad dan meninggalkan Yesus. Karena tidak berakar. Karena tidak berakar. Jadi kalau ada matahari terbit, penindasan, penganiayaan terjadi karena firman itu, maka saudara jadi murtad karena tidak berakar. Saudara mendengar Injil dan bersuka cita, tapi tidak ada perubahan dalam hidup saudara karena tidak berakar. Tidak lama kemudian murtad, tidak menjadi orang Kristen lagi, mungkin sudah pindah agama. Mungkin sudah pindah agama. Perumpamaan ketiga, benih jatuh di semak duri. Benihnya sih tumbuh, tapi ingat semak durinya pun tumbuh, bahkan tumbuh lebih cepat. Benihnya tumbuh, tapi semak duri juga tumbuh makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Orang yang demikian adalah orang yang memiliki hati yang bercabang. Tidak tegas, hati yang bercabang. Cinta Tuhan, ya. Cinta dunia, ya. Percaya Tuhan, percaya. Khawatir, ya. Iya. Khawatir, ya, iya. Takut, ya, iya. Tapi percaya Tuhan, iya. Bukankah itu orang yang bercabang? Hati yang bercabang adalah seperti orang yang berdiri di atas dua perahu. Yang satu kirinya di perahu yang satu. Yang kaki kanannya di perahu yang lain. Ketika salah satu perahunya bergerak, ia pasti kecebur ke dalam air. Betul nggak? Gak mungkin saudara kita berdiri di atas dua perahu. Gak mungkin kita cinta Tuhan, tapi hidup kita selalu khawatir. Gak percaya Tuhan. Katanya percaya Tuhan, tapi hidupnya khawatir. Itu yang disebut orang bercabang. Orang bercabang. Berdiri di atas dua perahu. Lihat saudara. Pasti kecebur. Ketika salah satu perahu bergerak atau terbawa arus, ia kecebur di dalam air. Contoh di Alkitab adalah istri Lot. Istri Lot mengikuti Tuhan, mengikuti. Buktinya dia mengikuti malaikat. Mengikuti malaikat. Dia mengikuti perintah Tuhan, ya. Tapi dia juga mengasihi dunia dengan menoleh ke belakang, ya juga. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Tapi matanya selalu lihat ke harta duniawi. Matanya melihat kepada kekayaan. Pokoknya kepada dunia. Itu yang disebut benih jatuh di semak duri. Contoh yang lain Demas. Dia ikut Tuhan, dia murid Paulus. Dia ikut Tuhan. Tetapi cinta kekayaan, cinta dunia. Artinya saudara, hatinya bercabang. Dan dia kecebur. Dia berdiri di atas dua perahu. Ya. Anania, Safira, Sami Mawon. Tampaknya cinta Tuhan. Kasih nomor satu. Dia jual rumahnya dan diberikan kepada saudara seiman yang sukar, yang susah. Tetapi sebenarnya ia ingin dipuji, saudara.
Ia ingin menyombongkan dirinya sebagai orang yang mengasihi sesama. Lihat saudara, hati yang bercabang. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Tapi khawatir, sombong, pengen dipuji. Iya juga. Ya, mereka sebenarnya ingin dipuji. Anania Sapphira ingin menyombongkan dirinya. Saudara mendengar Injil, tetapi tetap saja mencintai atau menyembah ilah-ilah lain. Cinta Yesus, yes. Cinta uang, yes. Percaya Yesus, yes. Tapi terus-terusan khawatir, yes juga. Dan perumpamaan keempat, benih jatuh di tanah yang baik. Inilah yang harus kita perhatikan agar hati kita menjadi tanah yang baik. Benihnya tumbuh dan berakar dalam kedalaman tanah. Itu perbedaannya, saudara. Yang tiga gak pernah disebut tanahnya dalam. Sehingga akarnya semua kecil, malah gak ada, saudara. Tapi yang tanah yang dalam berakar dalam, saudara. Ya, tanah yang baik tidak disebut tanahnya keras. Sehingga tidak ada benih yang masuk ke dalam tanah. Tidak ada. Saudara. Tanah yang baik tidak disebut tanah yang dangkal dan tipis. Sehingga benihnya cepat tumbuh tapi juga cepat mati. Saudara. Tanah yang baik tidak disebut tanahnya bersemak duri. Benihnya tumbuh, semak durinya juga tumbuh dan menghimpit pertumbuhan benih sampai mati. Ya. Jadikan hati kita menjadi tanah yang baik. Minta Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Karena kita sendiri tidak bisa mengatur hati kita. Alkitab berkata, betapa liciknya hati. Kamu pikir benar? Enggak. Saudara. Karena begitu liciknya hati, sampai kamu tidak sadar kamu juga diliciki oleh hati saudara. Minta Roh Kudus terang firman Tuhan yang menerangi hati kita. Jadi perbedaan antara tanah yang baik dengan tiga jenis tanah lain adalah kedalaman tanahnya. Tanah yang baik membuat benih ini memiliki akar yang dalam dan sehat untuk mendapatkan nutrisi yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Bagaimana mungkin bertumbuh dan berbuah kalau tidak memiliki akar yang sehat? Kalau tidak memiliki akar yang kuat? Yang tidak kelihatan lebih penting daripada yang kelihatan. Alkitab demikian. Di dalam tanah tidak kelihatan, tapi justru saudara, bangunan tower atau bangunan kita bisa melihat yang kelihatan. Tapi yang terpenting adalah fondasinya. Kalau tidak ada fondasinya, ada gempa sedikit pasti rubuh. Demikian juga kita sudah bicara tentang bertumbuh dan berbuah. Tapi yang terpenting berakar dulu. Karena itu yang akan menopang pada waktu badai menerjang. Saudara mendengar Injil, renungkanlah sehingga saudara mengerti apa arti Injil ini. Dan simpan di dalam hati kita untuk kembali direnungkan. Jadi merenungkan bukan hanya sekali, saudara. Renungkan sendiri. Sehingga benar-benar menjadi apa ya? Menjadi ya susah lah. Menjadi melekat kepada kita. Ya. Kalau kita mendengar Injil, merenungkannya sehingga saudara mengerti, menyimpannya di dalam hati yang memberi kekuatan bagi kita, maka benih itu pertama berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dari tiga hal ini yang tidak kita bisa lihat adalah berakar. Tanpa berakar, ketiga hal yang tadi saya sebut, semua menjadi berubah. Berakar, dan berakar tidak kelihatan. Berakar, bertumbuh kita bisa lihat, berbuah lebih-lebih menjadi berkat bagi orang. Tapi berakar tidak ada yang orang melihat. Perubahan hidup kita dimulai dari berakar. Berakar. Dari berakar baru orang bisa lihat kita berubah dan menghasilkan buah. Amin. Saya undang saudara bagian berdiri.
Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu membawakan dengan banyak kekurangan. Hamba-Mu berusaha untuk kita semua orang percaya mengerti. Karena tanpa mengerti bagaimanakah kita semua jadi pelaku firman. Apa yang akan dilakukan oleh firman, kita sendiri tidak mengerti. Biarlah kami mengerti. Setelah itu kita simpan dalam hati. Sehingga setiap saat kita direnungkan, kita merenungkan lagi tentang firman dalam hati kita. Barulah kita teguh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Biarlah Tuhan menyempurnakannya, Roh Kudus menyempurnakannya. Sehingga kami tidak menjadi orang yang hanya mendengar firman Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi kami tidak mengerti apa arti firman itu. Karena si iblis langsung mengambil. Si iblis langsung berdiri di pinggir di sebelah kita untuk mengambil firman Tuhan. Sehingga firman itu tidak ada dalam hati kita. Biarlah perumpamaan penabur ini Kau bateraikan dalam hati kami. Kami perlu mengerti. Sehingga apa yang kami lakukan, kami tahu mengapa kami lakukan. Bukan kami asal ikut atau asal apa-apa. Mengerti. Dan biarlah Kau meteraikan pengertian itu dalam hati kami. Dan kami mulai meriksa hati kami. Dan firman Tuhan dalam hati itu yang meluruskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi meteraikan firman Tuhan ini. Sehingga kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga benih itu ada di dalam tanah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan khotbah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua.